Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan tiroid. Nah, untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman apa sih yang pernah dilakukan untuk pengobatan tiroid saya, yaitu pengobatan medis atau pengobatan alternatif. Nah, kali ini saya mau bahas itu dan mau berbagi pengalaman, berbagi cerita pengalaman pengobatan yang sudah pernah saya jalani hingga akhirnya saya memilih pengobatan medis. Nah, ya perlu diketahui teman-teman, kalau dulu kan memang saya pengobatannya itu kan memang karena terkendala biaya. Nah, karena terkendala biaya, akhirnya saya berpikir untuk mengambil pengobatan alternatif karena mikirnya kan kalau alternatif paling hanya sekedarnya ngasihnya seperti itu. Kalau untuk tarif rumah sakit kan pasti sekian gitu, karena makanya ya udah pilih alternatif. Dan ya bener-bener memang terkendala untuk masalah biaya gitu kan, karena kan saya memang dari perekonomian menengah ke bawah. Nah, terus waktu itu belum ada kartu kesehatan waktu 2012. Nah, jadi memang eh, setelah itu udah pengobatan medis. Sebenarnya awal-awal sudah pengobatan medis, sudah diketahui sakitnya segitu, terus dikonsultasikan kalau dioperasi, kalau medis, di pengangkatan benjolan dihitung biayanya sekian. Nah, itu ternyata diukur dengan kemampuan saya nggak bisa gitu. Nah, untuk masalah ekonomi itu, nah terus akhirnya ya udah pilih alternatif. Dan alternatif pun itu saya nggak satu sama dua orang, itu ada hampir 10 lebih saya ke alternatif. Nah, tapi kebanyakan alternatif yang saya jumpai itu yang didoakan lewat media air putih terus diminum, atau enggak dengan minyak dioles. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi pernah dulu kan saya pas kena gangguan kelenjar tiroid itu posisi masih kerja di Jakarta, dan itu saya di Jakarta Utara. Itu pengobatannya sampai di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, di Jakarta Barat. Itu semuanya pernah saya coba untuk itu, biar pokoknya gimana sih biar sembuh kan seperti itu. Nah, eh, terus pernah suatu ketika pulang ke mudik ke Kebumen, itu pun di sana sama orang tua disarankan coba sama itu ada pengobatan itu juga gitu kan. Nah, itu ya itu kalau di sana dioles dengan minyak gitu kan, minyak nggak tahu minyak apa gitu ya, itu pakai minyak. Terus pulang ke tempat suami juga disarankan seperti itu coba ke orang tua di sana gitu kan ya, seperti itulah. Terus ya udah kan saya juga masih ini, jadinya mikirnya ya udahlah, tak tak turutin apa kata orang tua, apa kata orang yang memang eh, ya mungkin siapa tahu berhasil. Nah, terus ada yang nyaranin diolesin ini aja, diolesin apa gitu kan. Terus eh, nah terus pernah yaitu pernah dipakai lidah buaya, pakai nanas. Nah, terus itu pakai minyak-minyakan tadi, terus ya eh, seperti itu. Nah, terus dan akhirnya karena saya memilih jalur alternatif memang karena kendala dari biaya. Terus nah, jadi pilihannya kalau menurut saya pilihannya tidak ada lagi gitu kan. Ya kalau alternatif kan bisa dengan biaya sedikit tapi jalan terus. Nah, kalau bayangan saya tuh seperti itu, pemikiran saya pun seperti itu. Nah, sementara kalau dokter kan misalkan
operasi pasti biayanya udah banyak. Nah, jadi pemikirannya seperti itu. Dan suatu ketika yang alternatif yang terakhir saya jalan itu eh, di apa, oles dengan apa sih, buah nanas, tapi nanas yang muda. Nah, akhirnya kan mengalami kelecetan. Padahal sebelumnya saya hanya menjaga agar kondisi badan saya tetap fit. Nah, tapi suatu ketika ada yang menyarankan pakai nanas muda aja, coba diolesin, terus nanti uh, sambil dibawa tiduran, biar meresep ke benjolannya seperti itu. Nah, terus saya coba. Nah, nah tapi setelah dioles memang berasa panas. Nah, dan akhirnya membuat lecetlah si kulit dan membuat luka. Nah, akhirnya suami yang tahu pengobatannya seperti itu, terus dengan hasil yang ya memang sangat ya enggak ya, ya, ya sangat mengecewakan sih gitu kan. Terus kok malah muncul sakit juga gitu kan. Itu kan merasakan perih, lecet kan, akhirnya eh, merasakan sakit lain padahal tadinya tidak merasakan apa-apa gitu kan. Terus akhirnya sama suami, kamu gini aja, kamu daripada seperti orang judi, ya udah kamu berobat medis aja gitu kan. Nah, terus saya balik nanya, ya kalau pengobatan medis itu lumayan mahal loh kata gitu. Ya udah enggak apa-apa, kan kita punya kartu kesehatan toh gitu kan. Nah, waktu itu memang sudah pengobatan alternatif itu berjalan 2 tahun. Nah, tapi selama 2 tahun itu pun saya tetap berdampingan dengan obat dokter juga. Soalnya saya kan terdeteksinya setruma, ada benjolan di kelenjar tiroidnya. Nah, itu terus saya dikasih resep dari klinik terdekat rumah saya. Memang itu sering, udah ya nggak sering, dokter itu udah menangani benjolan-benjolan seperti itu. Terus akhirnya saya pun disarankan obatnya itu. Nah, udah disarankan obatnya itu, terus saya mengcopy resep karena saya memang masih bekerja di Jakarta. Saya bawa ke Jakarta untuk mencari obat di sana. Dan itu saya 2 tahun itu minum itu, tapi berdampingan selama 2 tahun itu berdampingan dengan alternatif juga. Dan saya pun masih mengecek kadar hormon tiroid saya setiap bulannya. Tidak, maksudnya bener-bener itu saya bener melakukan alternatif, tapi saya tidak lepas dari obat dan medis juga gitu kan. Nah, terus karena masih ada kebimbangan, yang bener itu yang ya bukan yang bener, yang cocoknya itu yang gimana ya gitu. Nah, terus akhirnya ya udah di pas itu masih minum untuk setrumanya, yaitu untuk penyetabilan hormon sama untuk mengurangi gejalanya. Terus ya akhirnya yaitu suami bilang pas ada kartu kesehatan muncul, saya langsung bikin, maksudnya itu kan terbit kartu kesehatan kan 2014. Saya tuh langsung bikin, soalnya karena saya udah menyadari saya tuh nanti butuh, soalnya kok ini benjolannya makin besar tuh, saya tuh udah merasakan. Nah, akhirnya yaitu bikinlah itu. Nah, makanya suami pas tahu saya alternatif begitu kok ada luka baru, ada luka malah menambah sakit gitu kan. Akhirnya ya udah disarankan untuk pengobatan medis menggunakan kartu kesehatan. Nah, terus ya udah diuruslah tuh dari yang vaskes pertama, kedua, dan akhirnya ke rumah sakit umum pusatnya. Itu pun ya melalui jenjang karena memang prosedurnya seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita dianggapnya seperti, kalau alternatif itu dianggapnya seperti judi ya, memang karena kalau ini lah, kalau judi itu kan kalau nanti kamu menang kamu ya sehat, tapi kalau kamu kalah ya kamu pengen nyoba lagi. Nah, seperti itu. Nah, terus ya kalau enggak ya udah habis-habisan kamu tidak ada hasilnya gitu kan. Tapi kalau kamu ke dokter kan kamu udah ketahuan, ada alatnya dicek, terus ada labnya, terus ada alat untuk sidik seluruh tubuh kamu
kenapa-kenapa, apa ada penyebaran apa enggak kan kamu ketahuan. Nah, ya udah kamu mantapkan situ aja. Akhirnya pun yaitu bertekadkan untuk berobat. Akhirnya mencoba karena memang kadang saya masih mikirnya gini, orang hormonnya normal, biarin aja lah benjolannya. Itu kan nggak mengganggu ini gitu kan. Nah, itu juga pemikiran saya yang salah juga ternyata. Iya bener hormon normal, tapi kalau tetap ada kelainan itu nanti lama-kelamaan akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari juga gitu kan. Karena pasti setiap hari pun ada keluhannya. Ya benar, walaupun saya pun setelah operasi ada keluhannya, tapi kan tidak terlalu stres. Kalau memikirkan, ah biarin. Kalau dulu saya setiap hari tuh kepikiran, gimana ya diobatin apa enggak, dioperasi apa enggak, kok saya badannya begini. Tapi kalau sekarang saya udah lepas karena memang sudah tidak ada benjolan, sudah tidak ada kelainan di tubuh saya. Ya kalau hanya perasaan apa sih namanya, yaitu ya wajar lah gitu kan, karena kan pasti itu ada gitu kan. Untuk perasaan cemas apa ya memang kan itu memang dari tiroid juga memang ada. Nah, jadi saran untuk teman-teman juga, pengobatan tiroid sebaiknya itu ke medis. Nah, karena memang tiroidnya itu tidak bisa disembuhkan dengan daun-daunan, akar-akaran atau rebusan herbal yang lainnya. Ya mungkin sebagian ada. Ya saya tidak mematahkan yang alternatif, cuman sebagian ada tapi tidak banyak. Soalnya saya sendiri pun malah sekarang setelah masuk ini kan juga kebanyakan pengobatan di medis. Nah, dan itu pun adanya kartu kesehatan itu sangat membantu saya, yang notabene perekonomian menengah ke bawah, bahkan bawah banget waktu itu kan. Terus dan memang sangat membantu 100% karena memang biaya dari awal saya operasi pertama, kedua, terus untuk terapi ablasinya itu memang bener-bener tagihannya 0 rupiah di rumah sakit itu sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman kalau yang sedang merasakan sakit tiroid segera periksakan, karena pengobatan tiroid harus dilakukan jangka panjang, tidak seperti misalkan batuk pilek yang minum obat sehari atau 3 hari sembuh. Itu tidak sembuh. Sekarang sembuhnya bukan mikir sembuh langsung ini hilang enggak, tapi gejalanya aja kita bisa hilang. Untuk tiroid itu kita sudah bersyukur, udah merasakan oh aku sehat, seperti itu. Saya sendiri memang seperti itu, ketika gejala saya nggak ada keluhan-keluhan setiap hari, saya udah merasakan aku tuh sehat gitu kan. Nah padahal itu nanti selang sehari 2 hari gitu kan kadang muncul lagi ada keluhan ada apa ya, tapi dinikmatin aja. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya jangan menganggap juga kalau kartu kesehatan itu bikin beban, karena memang kan berjenjang. Kalau saya sendiri memang tips saya sendiri kalau mau berobat, misalkan sudah dijadwalkan dari rumah sakit pusat tanggal 6. Nah, kalau misalkan tanggal 6 ya udah berarti saya tanggal 4 ke vaskes pertama, tanggal 4 vaskes pertama, tanggal 5 vaskes kedua, tanggal 6-nya baru ke rumah sakit umum pusat. Kan nanti itu dibawakan surat rujukan balik untuk meminta surat rujukan baru. Kan setiap memang siklusnya memang 3 bulan sekali seperti itu. Jadi ya dinikmati aja, ya anggap aja kita apa ya kalau bahasa sekarangnya itu ya healing lah gitu kan. Karena memang kan itu perjalanan jauh. Kalau saya memang perjalanan jauh Pacitan ke Jogja, dan itu pasti seharian. Biasanya kalau saya ya habis subuh sampai rumah habis isya, kadang isya. Paling lama itu paling cepat maghrib itu udah sampai rumah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya jangan dijadikan beban dan jangan berpikiran itu nanti kartu kesehatan menyusahkan kita. Itu tidak. Kalau menurut saya itu sama sekali tidak. Jangan beranggapan juga aku kan nggak mau sakit, aku sehat terus loh. Jangan seperti itu, karena kita pun sudah melihat di lingkungan sekitar kita, orang tua kita, orang-orang yang sepuh di sekitar lingkungan kita itu kan kalau sesak napas, misalkan yang mudah tuh
kalau sesak napas akhirnya kan juga larinya ke medis, ke kedokteran. Nah itu kan tetap butuh biaya. Nah dari kartu kesehatan ini alhamdulillah bisa tercover. Yang penting masuk klinik atau masuk vaskes pertamanya itu yang bekerja sama dengan kartu kesehatan tersebut. Jadi seperti itu, jangan berpikiran aku sehat. Nah itu pemikiran salah, karena kita semakin tua pun nanti kondisi tubuh itu pasti akan menurun, dan pasti itu ada keluhan, dan keluhannya itu yang gampang mudah kita sakit. Ya bukannya saya mendoakan nanti tua pada sakit, itu enggak. Cuman saya melihat dari lingkungan sekitar saya, orang sepuh kalau sakit otomatis langsung diberobatkan. Kan mikirnya kan ya untuk saat ini istilahnya saya pun bisa bilang saya masih muda, nggak bakalan sakit, nggak bakalan ngedrop. Nggak juga, soalnya saya sendiri pun pernah di antara sela-sela pengobatan tiroid ini pun saya pernah merasakan pernah di opnam, sampai opnam karena vertigo. Ya bukannya setelah penyakitnya diangkat terus nggak ada gejala lain, itu nggak seperti itu. Saya pun mengalaminya. Tadi itu vertigo, saya pun 3 hari, dan itu ya alhamdulillah tetap di cover kartu kesehatan. Jadi untuk teman-teman itu tidak berpikir yang saya sehat, tapi ya memang benar-benar ya mungkin kalau untuk yang perekonomiannya bagus, perekonomiannya baik, ya mungkin tidak masalah untuk biaya pengobatan medis. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya pribadi memang benar-benar merasakan manfaat kartu kesehatan itu 100%, karena saya tiap bulannya tinggal memikirkan gimana caranya biar saya sampai ke sana. Nah jadi memikirkan biaya transportasinya. Nah untuk biaya pengobatannya yaitu sudah tercover di situ. Nah makanya untuk teman-teman seperti itu ya, pokoknya jangan berpikiran saya sehat terus. Ya alhamdulillah kalau sehat terus. Nah seperti itu. Tapi ya memang itu nanti fungsinya kan memang jangka panjang. Ya mudah-mudahan sehat untuk teman-teman semua sehat terus. Tapi kalau untuk yang sudah terkena gangguan tiroid, itu saran saya memang segera berobat, atau yang belum punya kartu kesehatan ya bikin kartu kesehatan untuk segera untuk melakukan pengobatan, karena pengobatannya memang diperlukan pengobatan yang jangka panjang, yang kalau saya bilang seumur hidup gitu kan. Nah jadi gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman saya sarankan kalau untuk pengobatan kelenjar tiroid sebaiknya di medis, karena memang kelenjar tiroid tidak bisa disembuhkan dengan daun-daunan, tidak bisa dengan akar-akaran atau herbal atau rebusan yang lainnya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Poinnya yaitu kita pengobatan kelenjar tiroid dilakukan dengan pengobatan medis. Dan untuk teman-teman ya gunakanlah kartu kesehatan untuk berobat, karena itu memang mengcover semua pengobatan. Yang pengalaman saya sendiri yaitu sakit tiroid saya tercover untuk pengobatannya semuanya, membantu 100, benar-benar membantu 100% gitu kan. Nah jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga informasinya bermanfaat dan semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang, untuk teman-teman yang sedang mencari kesembuhan, khususnya untuk para pejuang tiroid. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalani pengobatan. Dan akhirnya salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.